Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Awam, pengemudi mobil tak sadar telah menghalangi laju ambulans di Jalan Lingkar Salatiga, Sukoharjo. Harga bawang di pasar tradisional Kota Semarang tak kunjung turun, omset pedagang anjlok 50%. Pembunuhan seorang perempuan yang kerangka tubuhnya ditemukan di pekarangan belakang seorang warga di Wonogiri berlatar belakang asmara. Harga bawang di pasar tradisional Kota Semarang masih mahal. Harga bawang merah dan bawang putih yang naik 50 hingga 100% selama 2 pekan terakhir membuat para pedagang pusing lantaran omset penjualan mereka anjlok. Harga bawang merah dan bawang putih hingga kini belum juga menunjukkan adanya penurunan harga. Pantauan di pasar tradisional Karangayu Kota Semarang saat ini bawang merah dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Padahal saat bulan Ramadan lalu bawang merah dijual hanya Rp30.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang putih saat dijual Rp45.000 per kilogram, naik 50% dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang terjadi pasca Lebaran 2024 dan hingga kini belum beranjak turun. Kenaikan harga bawang merah dan bawang putih ini sudah terjadi sejak tingkat petani sehingga pedagang pasar terpaksa menjual dengan harga yang dinilai cukup mahal. Imbas masih mahalnya harga bawang, pedagang mengaku omset penjualan mereka menurun hingga setengahnya atau 50% lantaran sepinya pembeli. Jika ada masyarakat yang membeli juga mengurangi jumlah pembeliannya dari yang biasanya 2 hingga 3 kg saat ini hanya membeli 1 kg saja. Pedagang berharap bumbu dapur satu ini bisa segera turun mengingat sudah 2 pekan harga bawang melambung tinggi. Tetap masih mahal terus ini 60, bawang putih 45. Kan dulu sebelum mau lebaran kan 30, 20 gitu. Kemudian naik lagi 60. Naik langsung ini lama. Pembeli berkurang. Pembeli berkurang ya Bu ya. Berapa persen itu Bu omsetnya? Salah jauh. Berbeda dengan bawang, harga cabai justru anjlok. Cabai rawit merah dan keriting saat ini dijual Rp35.000 per kilogram. Turunnya sangat jauh dibandingkan saat bulan Ramadan dan awal Hari Raya Idul Fitri yang harganya bisa mencapai Rp60.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Kalau di Kota Semarang harga cabai anjlok, tidak demikian halnya di Kabupaten Tegal. Harga cabai justru kembali naik setelah sempat turun usai Hari Raya Idul Fitri. Setelah sempat turun selama Hari Raya Idul Fitri, harga cabai merah dan cabai keriting di Kabupaten Tegal kembali naik. Sebelumnya harga cabai sempat turun di Rp30.000 per kilogram. Namun pantauan hari Kamis, harga cabai keriting dan cabai merah di pasar tradisional di Kabupaten Tegal naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga yang terjadi mendadak membuat bingung pedagang dan pembeli. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai dipicu menipisnya pasokan karena banyak stok cabai yang dikirim besar-besaran ke Jakarta. Selain itu, banyak petani cabai yang gagal panen akibat faktor cuaca yang tidak menentu. Naik semua, cabai keriting sekarang 45. Kemarin kan 35, sekarang 45. Cabai besar ya naik. Berapa? Kemarin jualnya 35, sekarang 45. Kalau yang ini barangnya kosong nggak ada. Kalau ini mah masih nggak naik, ini masih 40 sekilo. Sementara harga cabai rawit merah dan cabai rawit hijau masih stabil. Pedagang memperkirakan harga cabai merah keriting dan merah besar masih akan terus merangkak naik sampai kondisi pasokan kembali normal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Masih dari Kota Semarang, setelah Hari Raya Idul Fitri, harga gula pasir di pasaran justru mengalami kenaikan. Kenaikan harga gula pasir tersebut diduga akibat keterlambatan pengiriman dari distributor ke pasaran.
2 pekan setelah Hari Raya Idul Fitri, namun sejumlah harga pangan di pasaran masih saja tinggi. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gula pasir. Di pasar tradisional Karangayu, Kota Semarang, gula pasir yang sebelumnya dijual Rp17.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram untuk kemasan 1 kilogram. Kenaikan harga gula pasir ini menurut pedagang terjadi justru setelah Hari Raya Idul Fitri. Pedagang pasar Karangayu mengatakan harga sudah naik sejak di tingkat distributor. Selain itu, masih banyaknya distributor yang tutup pasca Lebaran menyebabkan pengiriman gula ke pasar terlambat sehingga pasokan gula di pasar berkurang. Kalau penyebabnya saya kurang tahu ya Mas ya. Kita kan ambil dari agen atau dari distributor. Itu juga udah naik ya? Nah, itu naik, distributor sudah naik. Berarti harga menyesuaikan dari distributor berarti kalau naik ini ya Pak ya? Betul, dari distributor. Pak, ini dampak mahalnya kenaikan gula pasir ini pembeli gimana? Masih stabil atau turun ini Pak? Ya pada prinsipnya itu kalau untuk pedagang kecil ya menurun ya Mas ya. Karena kan sekarang jarang kayak itu bakul itu sekarang dulunya ambil 5 kilo, sekarang ambil ya 4 kilo, 3 kilo. Jadi ya, mengurangi gitu ya Pak? Ya, mengurangi. Gula pasir ini 1 kilo berapa ini Bu? Katanya mengalami kenaikan ini ya Bu ya? Iya. 18.000. 18.000 1 kilo? Ya, Itu naik sejak kapan itu Bu? bar tuh. Bar Lebaran nih Mas. Habis Lebaran ya? Kalau sebelumnya itu harganya berapa Bu? Normalnya itu berapa sih? Kemarin 17,5 agak belum Lebaran. Kemudian ini naik lagi habis Lebaran 500 ya? Ya. Kalau penyebabnya kenaikan itu karena apa sih Bu? Ya karena masih tutup kita paring. Akibat kenaikan harga gula pasir, banyak warga yang mengurangi jumlah pembeliannya dari yang semula 5 kg, saat ini hanya membeli 2 hingga 3 kg saja. Pedagang berharap harga gula pasir bisa kembali normal dan stok tersedia agar daya beli masyarakat kembali meningkat. Terlebih saat ini masyarakat sudah beraktivitas normal pasca libur Hari Raya Idul Fitri. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.